Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi atau selamat sore atau selamat malam, tergantung kapan penonton menontonnya. Nah, jadi pernah nggak sih kalian tanpa sadar itu suka ngelompokin sesuatu, kayak misalnya daftar game favorit, makanan kesukaan, atau teman satu circle. Nah, ternyata di dalam matematika pun begitu. Ada yang namanya konsep seperti itu juga, yang namanya himpunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu himpunan dalam matematika diskrit, mulai dari pengertiannya, jenisnya, sampai operasi himpunan yang ternyata sering dipakai juga di dunia komputer dan pemrograman. Tenang aja, materinya nggak sesulit namanya kok. Jadi semoga setelah presentasi ini kita bisa lebih paham dan nggak bingung lagi sama konsep himpunan. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Sebelum kita masuk ke materinya, saya lupa tadi memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Helmi Faisal dari Teknik Informatika Universitas Pahlawan. Nah, jadi apa sih himpunan dalam matematika diskrit itu? Nah, materi ini akan membahas konsep dasar himpunan, mulai dari pengertian, cara menyatakannya, jenis-jenis himpunan, hingga kardinalitas cocok sebagai fondasi awal dalam memahami matematika diskrit. Nah, himpunan adalah kumpulan objek atau elemen yang didefinisikan dengan jelas sehingga dapat ditentukan apakah suatu objek termasuk anggota atau bukan. Objek dalam himpunan disebut anggota atau subelemen. Contoh himpunan: A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Atau B sama dengan A, I, U, E, O, tanda dalam kurung. Nah, keanggotaannya 1 EA sama dengan 1 adalah anggota A, 5 EA sama dengan 5 bukan anggota A. Konsep dasar himpunan. Konsep himpunan itu ada 3. Yang pertama, anggota himpunan, objek yang terdapat di dalam himpunan. Yang kedua adalah simbol keanggotaan, yang artinya E berarti anggota, atau yang E ini yang ada silangnya ini berarti bukan anggota. 3. Penulisan himpunan menggunakan kurung awal. Nah, tadi kan di sini dijelaskan. Nih, ada kurung awalnya. Contoh penerapan diberikan sama dengan A sama dengan dalam kurun buka kurung 2,4,6,8 tutup kurung. 4. Simbol E A. 4 adalah anggota A. Checklist. Karena nih. Terus 7 E strip A. 7 bukan anggota A karena di dalam tanda kurung ini tidak ada angka 7. Penulisan yang benar selalu menggunakan tanda kurung awal dan memisahkan setiap elemen dengan koma. Jadi kalau kita membuat himpunan, kita harus menggunakan yang namanya itu buka kurung dan tutup kurung, dan kita harus menggunakan tiap satuannya itu ada ini komanya. Lanjut. Terus cara menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan menggunakan 3 metode yang berbeda, dipilih sesuai kebutuhan dan jumlah anggota himpunan. Yang pertama adalah metode daftar, menuliskan semua anggota satu persatu. Yang kedua, ada metode deskripsi, menjelaskan sifat anggota himpunan. Yang ketiga adalah notasi pembentuk, menggunakan simbol dan aturan yang logis. Nah, kita masuk ke dulu yang ke pertama, yaitu metode 1. Metode daftar atau tabulasi. Seluruh anggota himpunan ditulis satu persatu di dalam kurung awal, dipisahkan dengan koma. Contohnya ini yang seperti tadi. A sama dengan buka kurung 2,4,6,8 tutup kurung. Bilangan genap dari 2 sampai 8.
B sama dengan buka kurung merah, kuning, hijau. Nah, kelebihan dari metode daftar ini mudah dipahami dan cocok untuk anggota sedikit. Kekurangannya, tapi dia tidak efisien jika anggota di dalam tutup kurung itu terlalu banyak. Nah, yang kedua adalah metode deskripsi. Himpunan dinyatakan menggunakan kalimat atau penjelasan yang menggambarkan sifat atau karakteristik anggota tanpa menuliskan satu persatu. Nah, beda dengan metode daftar tadi yang menulis satu persatu, tapi memiliki kekurangan kalau anggotanya sedikit, anggotanya banyak atau lebih, ya nggak sedikit lah gitu. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Berarti kita bikin kayak ini. A sama dengan buka kurung 2,4,6,8. Karena kurang dari 10. Makanya 10-nya tidak kita masukkan. Contoh keduanya, B sama dengan himpunan nama dalam seminggu. Senin, Selasa, Minggu. Nah, jadi kita cuman menuliskan kata ini, himpunan dalam seminggu. Jadi kita tulis dalam himpunan B sama dengan Senin sampai Selasa, Senin sampai Minggu gitu. Terus yang metode ketiga itu adalah notasi pembentuk himpunan. Metode paling formal dan fleksibel menggunakan aturan logis untuk mendefinisikan anggota. Bentuk umumnya adalah buka kurung X, tanda ini syarat tutup kurung, dibaca himpunan X sedemikian sehingga X memenuhi syarat tertentu. Contohnya A sama dengan buka kurung X strip garis X lebih besar dari 10 dan X bilangan genap tutup kurung. Berarti A sama dengan buka kurung 2,4,6,8. Contoh keduanya, B sama dengan X strip ini tanda apa namanya, garis satu ini, X adalah bilangan prima lebih besar dari 15 tutup kurung. Artinya B sama dengan buka kurung 2,3,5,7,11,13. Karena yang kita cari adalah bilangan prima dari lebih kecil dari 15. Jenis-jenis himpunan. Nah, dalam himpunan ada beberapa jenis. Dalam matematika diskrit, himpunan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan jumlah anggotanya. Yang pertama, himpunan kosong, tidak memiliki anggota sama sekali. Simbolnya 0, strip atau tutup kurung, buka kurung. Nah, yang kedua ada himpunan semesta, memuat seluruh objek yang sedang dibahas dalam konteks tertentu. Nah, yang selanjutnya ada himpunan berhingga, jumlah anggotanya dapat dihitung dan terbatas. Terus, yang selanjutnya ada himpunan tak terhingga, jumlah anggota yang tidak terbatas seperti himpunan bilangan asli. Dan yang terakhir ada himpunan bagian, semua anggotanya juga merupakan anggota dari himpunan lain.